Tes tes. Selamat datang Pak Dekan. Terima kasih Mbak. Siapa yang Mbak Kartika ya? Monggo. Oke, selesai mulai ya Pak. Monggo. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, serta memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kartika Dewi yang akan menjadi moderator dalam acara workshop yang mengusung tema sistem cerdas dengan mikrokontroler. Acara ini diadakan oleh program studi D3 Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Himpunan Mahasiswa Prodi Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Untuk selanjutnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Wijianto, Magister Pendidikan Magister Komputer selaku Dekan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang terhormat Bapak Rudi Susanto, Magister Sains. Beliau selaku Kaprodi D3 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan selaku pembicara pertama dalam acara workshop kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Arif Wicaksono Septianto, Magister Komputer, selaku dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan selaku pembicara kedua dalam workshop kali ini. Pada acara kali ini, yang pertama saya harapkan bagi para peserta maupun audiens untuk mematikan mikrofon masing-masing terlebih dahulu dan hanya dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofon saat sesi tanya jawab dimulai. Para peserta juga diharapkan untuk mengikuti acara ini hingga selesai dikarenakan di akhir acara link absensi pembagian sertifikat akan dibagikan. Dalam workshop kali ini akan ada 2 sesi, yaitu yang pertama sesi penyampaian materi oleh para pembicara. Sesi kedua yaitu tanya jawab para peserta dengan pembicara. Disampaikan oleh Bapak Wijianto, Magister Pendidikan Magister Komputer selaku Dekan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kepada Bapak Wijianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya dalam acara kegiatan webinar walaupun dilaksanakan secara daring. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita masing-masing dengan baik. Ini perlu kita syukuri bersama. Kemudian selanjutnya tidak lupa saya mengingatkan kepada seluruh teman-teman, kawan-kawan semua selalu ikuti atau selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kawan-kawan teman-teman berada. Karena kita tahu semua bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan ini memerlukan komitmen kita semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, makanya jangan kendor dengan protokol kesehatan. Nah, itu
Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Arif yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara kegiatan ini buat teman-teman mahasiswa pada umumnya. Terima kasih sekali lagi. Juga tak lupa kepada teman-teman panitia ya, teman-teman panitia dari mahasiswa yang sudah membuat acara kegiatan ini. Pada kegiatan ini kalau nggak keliru di situ hubungannya adalah dengan microcontroller. Gitu. Tentu tema ini sangat menarik, ya. Walaupun mungkin di mata kuliah juga sudah ada, tapi ada beberapa hal mungkin yang di situ di mata kuliah tidak dapat teman-teman dapatkan, tapi justru bisa didapatkan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, lewat webinar, seminar, workshop ya. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi saya yakin tidak mengurangi makna dari inti tema kegiatan pada webinar kali ini. Kawan-kawan di sini tentunya tahu semua gitu. Microcontroller itu apa gitu. Nah, tentu ini membutuhkan keseriusan kita, kreativitas kita kalau kita pengen bermain di dalam microcontroller. Ya, banyak contoh gitu kan. Banyak contoh yang peralatan-peralatan ataupun alat-alat lain yang diciptakan secara atau berjalan secara otomatis. Tentu kita berkaca dari misalkan dari yang terbaru atau isu-isu terbaru, misalkan dalam isu-isu COVID-19 seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa yang bisa kita buat gitu ya. Misalkan dalam penerapan protokol kesehatan, mencuci tangan bagaimana supaya tidak menyentuh keran gitu ya, supaya tangan kita nggak menyentuh keran, supaya air bisa keluar dengan sendirinya. Nah, tentu di situ bisa dibuat dengan microcontroller. Ya. Itu sangat mudah. Mungkin kawan-kawan di situ membaca di artikel-artikel di online, saya kira juga sudah banyak. Atau mungkin juga bisa diterapkan dalam selain di cuci tangan keran atau mungkin di hand sanitizer, gitu kan. Itu juga bisa dilakukan, bisa dibuat ya, dengan sangat mudah menggunakan microcontroller. Nah, kemudian hubungannya dengan microcontroller tentu tidak hanya microcontroller gitu kan. Ada banyak-banyak hal lain. Kalau saya lihat di tema ini banyak sekali yang akan diraih, yang akan dipelajari, yang akan dibuat pada pagi sampai siang hari ini. Saya harapkan nanti kawan-kawan, teman-teman di situ bisa mengikuti dan pada akhirnya bisa membuat, gitu ya. Bisa membuat suatu produk, sesuatu hasil di situ yang dapat diimplementasikan, yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia nyata pada akhirnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman pembicara, Pak Rudi, Pak Arif. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini saya buka secara resmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh pembicara pertama. Pembicara pertama yaitu Bapak Rudi Susanto, Magister Sains, kelahiran Wonogiri 14 Februari 1987, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, status menikah. Alamat Ngambak Kalang RT 03 RB 11 Wirun Mojo 8 Sukoharjo 57554 dengan nomor HP 085647296211. Alamat email rudi@ts87@gmail.com.
dengan akun Instagram @rudyst87. Beliau menempuh pendidikan jenjang S1 Fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri 11 Maret dan lulus pada tahun 2009. Untuk jenjang S2 Ilmu Fisika Universitas Negeri 11 Maret dan lulus pada tahun 2012. Dan di tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau menempuh pendidikan S3 in Malaysia Institute of Information Technology (MIIT) di Universitas Kuala Lumpur, UKL, Malaysia. Pelatihan di tahun 2017 dengan sertifikasi Certified Lab View Associate Developer CLID. Berpengalaman kerja di 2014 sampai dengan sekarang, Kaprodi D3 Teknik Komputer Universitas Bangsa Surakarta. Beliau juga banyak melakukan penelitian terbaru di tahun 2019, yaitu dengan judul Studi dan Implementasi Artificial Neural Network pada Smart Grid berbasis energi terbarukan untuk mewujudkan rumah mandiri berenergi. Beliau juga melakukan banyak pengabdian, dan di tahun 2020 ini dengan judul PKN Penguatan Produk Batik Karya Difabel di Desa Pucung, Kismantoro, Wonogiri. Kepada Bapak Rudi Susanto, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Kartika sudah diperkenankan untuk memulai ya di sesi pertama. Suara saya jelas enggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya, oke ya. Izin share screen ya. Oke, izinkan yang pertama saya memulai pada workshop microcontroller dengan sistem cerdas atau sistem cerdas dengan microcontroller. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Wijianto, Eskom MPD Mkom yang telah membuka acara workshop pada kegiatan pagi hari ini. Oke teman-teman, nanti ketika ada suara saya tidak jelas nanti bisa langsung disampaikan lewat chat atau lewat suara langsung ya dari teman-teman semua boleh. Oke, pada sesi pertama ini saya hanya mengantarkan aja menemani Pak Arif ya untuk menyampaikan terkait pengenalan LabVIEW dan microcontrollernya sampai bagaimana kita mendapatkan data kayak gitu. Nah, kemudian nanti data itu akan diolah ke dalam sistem cerdas, menggunakan sistem cerdas, kemudian ditampilkan dalam sebuah web. Nah, endingnya kayak gitu. Jadi endingnya kita input, proses, kemudian output. Nah, saya ini hanya bagian di inputnya saja ya, dalam artian input untuk dapat data. Walaupun dalam proses input kita juga nanti manfaatkan sensor, kemudian mikro, kemudian penyimpanan ke dalam komputer. Pada kali ini mungkin saya juga menyampaikan beberapa hal nanti terkait dengan LabVIEW, bukan I love you ya, tapi LabVIEW aja. LabVIEW ini mungkin masih asing buat teman-teman di UDB ya, karena mungkin bahasa yang selama ini digunakan bahasa programnya pakai C, Java, dan lain sebagainya. Tapi LabVIEW ini juga jenis bahasa pemrograman, gitu ya. Oke, sebelum ke sana mungkin ada teman-teman yang belum kenal, tadi beberapa sudah disampaikan Mbak Kartika, ini saya, Rudi Susanto. Karena tadi sudah disampaikan Mbak Kartika, jadi nggak perlu panjang lebar. Silakan nanti kalau ada sesuatu bisa kontak ke Instagram, @rudis87 boleh di follow ya, nomor HP juga ada, kemudian email rudi.susanto_susanto@udb.ac.id, kemudian ada blog dan lain sebagainya. Boleh diskusi ya, boleh diskusi lewat beberapa media tersebut. Oke teman-teman, ini agenda kita workshop kita kali ini. Banyak ya sebenarnya, ya harapannya nanti kita bisa, ini menjadi sebuah trigger untuk kita kemudian ke depan belajar gitu ya. Karena kalau dari workshop ini kemudian kalian sudah mahir, saya kira juga butuh pendalaman lagi. Jadi saya kira ini sebagai trigger awalan yang harapannya dari kegiatan ini teman-teman kemudian terinspirasi untuk mengembangkan
produk-produk seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Dekan ya. Karena memang ini dasar, sehingga dari dasar ini bisa dikembangkan berbagai produk. Nah, tentunya saya dan Pak Arif nanti juga siap untuk diskusi lanjut gitu ya Pak Arif ya, untuk kedepannya seperti apa. Nah, pada sesi ini saya akan menyampaikan terkait lab view itu tadi, kemudian microcontroller dan Arduino, kemudian membangun input-output sensor dengan Arduino. Nah, saya kira mungkin teman-teman semua juga sudah kata mungkin ya belajar Arduino, tapi mungkin ini perspektif lain karena mungkin bahasa pemrograman lain, atau mungkin juga bisa menjadi suatu hal yang lebih mudah kayak gitu dalam mempelajari bahasa pemrograman. Selama ini mungkin kita, khususnya saya itu kan basicnya fisika, jadi nggak dapat kayak teman-teman bahasa pemrograman ya, dapat sih, tapi dasar misalkan Pascal dulu waktu saya kuliah. Nah, kemudian LabVIEW ini berbeda dengan yang lain pemrogramannya. Jadi basisnya itu adalah instrumen untuk engineering workbench gitu ya. Pemrogramannya basisnya bukan teks, tapi berbasis grafis atau block diagram. Jadi ngoding itu kayak gambar gitu. Mungkin teman-teman yang sudah selama ini menggunakan apa ya, electronic workbench atau mungkin menggunakan Proteus atau yang lainnya, model pemrogramannya kayak itu. Nah, tapi kalau Proteus ini kan simulasi, tapi kalau LabVIEW ini bahasa pemrogramannya. Pemrogram tapi dengan model grafis, dan sistemnya adalah flow diagram. Jadi apa? Flow data. Jadi basisnya input, kemudian data itu diproses, kemudian jadinya output kayak gitu. Ada beberapa bagian di LabVIEW, nanti teman-teman bisa install. Secara umum LabVIEW ini berbayar ya, keluaran dari National Instrument US, dan familiar untuk mengolah data-data yang berbasis dengan hardware. Jadi untuk kontrol, untuk monitoring dan lain sebagainya, terintegrasi dengan hardware ini, LabVIEW memiliki beberapa keuntungan. Jadi teman-teman nanti yang bekerja di area kaitannya sama hardware atau simulasi dan lain sebagainya, mungkin tepat ketika kita belajar atau menggunakan bahasa pemrograman LabVIEW. Dan LabVIEW ini juga bisa diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain ya. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Ada beberapa bagian di dalam LabVIEW, ada from panel, dingin banget ya, kebetulan ini teman-teman ada di sidang 1. From panel, kemudian ada block diagram, ada control palette sama function palette ya. Jadi ada front panel itu kayak semacam interface kayak gini. Jadi tampilan yang akan kita lihat ya, atau yang user lihat ketika nanti sudah di-compile. Kalau belum di-compile tampilannya ya kayak gini aja. Kita bikin interface-nya ya, namanya, kemudian tampilan, misalkan simulasi ngisi air dalam tangki ya, tangkinya, jamnya, grafiknya dan lain sebagainya nanti ada di sini. Itu from panel. Kemudian juga ada block diagram. Jadi model bahasa programannya seperti ini. Jadi mau bikin program tambah-tambahan itu ya ada input A tambah input B, dikasih simbol tambah, A dan B-nya itu dihubungkan ke simbol tambah, output dari A, jadi ini ya, sebentar. Lama mau pointer lama, sebentar. Slide saya yang ini muncul tapi malah muncul. Nah, ini ketika mau bikin program A tambah B misalkan, program A tambah B kayak gini, A, B, kemudian ini hasilnya, ini misalkan interface-nya ya, sini A, sini B, sini B, sini hasil. Nah, programnya itu ini A-nya, ini B-nya, ini hasilnya, nah kayak gitu. Dia hanya apa ya, hanya ngambil satu simbol tambah, nah kayak gitu. Itu sudah bisa dikompil jadi apa, bahasa pemrograman, nah gitu ya.
Gitu ya teman-teman ya. Dan seterusnya, ini bisa diprogram lebih lanjut. Ya program dasarnya juga sama ya, ada iterasi, ada looping, ada sequen, dan lain sebagainya kayak bahasa pemrograman yang lain di LabVIEW juga ada. Termasuk nanti bagaimana kita, khususnya pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bagaimana menggunakan Arduino dengan LabVIEW. Ini beberapa kontrol ya untuk panelnya ya, untuk prompt panelnya kita. Di sana ada semacam misalkan kita mau ngontrol lampu LED di Arduino ya di sini kita bisa bikin indikator kontrolnya ya. Misalkan pakai data kontrol digital ya, nah kayak gitu. LabVIEW yang digunakan versinya bebas boleh. Kalau saya ini pakainya 2016 ya. Kemarin cari-cari sama Pak Arif yang versi lebih tinggi belum dapat. Oke, kemudian ini function palette-nya. Berarti di sini adalah fungsi-fungsinya. Ada beberapa bentuk ya fungsi. Ada integer, fungsi-fungsi boolean, kemudian ada fungsi-fungsi aritmatik, ada fungsi-fungsi looping dan lain sebagainya nanti ada di sini yang bisa kita gunakan. Nah itu tentang LabVIEW sebagai gambaran, nanti bisa kita contohkan bagaimana membuat program sederhana ya, termasuk juga bagaimana kita menggunakan Arduino dengan LabVIEW. Nah ini kalau mikro saya kira sudah familiar ya, bahwa mikro itu adalah open source sebenarnya dengan program prosesor AVR, nah kayak gitu. Jadi saya kira teman-teman sudah familiar. Kenapa menggunakan Arduino? Sebenarnya dasar pertama mungkin karena murah ya, kompatibel dan murah ya, kisaran harga 100. Sebenarnya National Instrument sendiri atau LabVIEW sendiri itu punya produk, tapi produknya Myrio dan lain sebagainya itu ya harganya lebih mahal. Nah, kayak gitu. Untuk tataran kita yang nyoba dan lain sebagainya mungkin cukup pakai Arduino kayak gitu ya, yang mungkin lebih ramah di kantong kayak gitu. Ada beberapa jenis Arduino saya kira sudah familiar ya lah ya, teman-teman nggak boleh menggunakan kalau saya ini pakai Mega ya. Kebetulan adanya Mega. Pakai Arduino Uno juga boleh. Dan yang lainnya. Nah kemudian bagian-bagiannya saya kira juga sudah familiar. Yang jelas karena kita nanti hanya pakai untuk dapat data, kita hanya pakai ini ya, menu di power ini ya, pakai analog dan lain sebagainya, sama menu input. Nah ini aja. Pada kesempatan kali ini kita nanti hanya pakai menu ini karena kita hanya dari sini, dari sensor, nanti masuk ke sini, kemudian kita simpan kayak gitu aja. Nah, pada kali ini kita nggak ngontrol hardware ya. Nah, nanti nggak ngontrol tapi ditampilkan dalam web. Walaupun Arduino ini bisa ngontrol juga ya. Jadi hanya input diproses kemudian ngontrol hardware. Nah, hardware-nya kalau DC ya LED kayak gitu sebagai simulasi. Kalau AC harus pakai apa namanya itu relay. Nah kayak gitu harus pakai relay kalau kontrolnya AC. Misalkan lampu AC dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah familiar saja ya, nggak perlu saya tambahkan. Input output Arduino juga sudah. Nah ini tentang sensor beberapa hal. Kemarin mungkin pada waktu itu juga sudah saya sampaikan menjadi suatu hal yang penting bahwa sensor itu adalah sebuah device yang merubah stimulus menjadi electrical signal ya. Sehingga keluaran sensor biasanya yang terbaca oleh Arduino ini ya range antara 0 sampai 5 volt. Nah, kayak gitu. Itu kalau bentuknya analog. Kalau bentuknya digital sebenarnya ya 0,5 volt aja sih. Tapi hanya biasanya punya range. Range-nya di sekitaran 5 volt sama dekat dengan 1. Sehingga yang dekat dengan 0. Dekat dengan 0 itu dikonversi jadi 0. Yang dekat dengan 5 dikonversi jadi 1. Sehingga semacam digital 01. Itu beberapa hal yang penting dalam sensor itu linearitas, sensitivitas, dan sebagainya ya, sebagai karakteristik. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita nanti bikin sistem monitoring ruang ya, Pak ya. Ruangan, khususnya kita menggunakan sensor cahaya sama suhu, gitu.
Sebenarnya kan ketika kita mau melihat rujukan, ruangan itu juga punya standar ya. Standar look-nya berapa untuk kegiatan dengan detail atau enggak detail ya. Maksudnya detail itu kegiatan yang jelimet berarti kan butuh lampu yang lebih terang. Pekerjaan yang sedikit kasar itu berarti juga enggak begitu butuh lampu terang. Itu sudah ada standarnya. Dengan seperti itu kita bisa menilai karakteristik ruangan ya misalnya. Ini contoh input ya misalkan kayak gini. Kenapa sih kita selalu penting memahami sebuah dataset? Karena sebenarnya dataset ini akan kita gunakan dalam codingnya nanti ya. Jadi suhu ini mampu mendeteksi 02 sampai 150, kemudian dia akan mengalami kenaikan 10 mV per derajat Celcius. Dari sini kemudian kita coding, inputnya padahal hanya 0 sampai 5 volt. Nah, 0,5 volt itu kita konversi ke dalam suhu 2 sampai 250 volt. 150 volt ini. Nah, nanti kita lihat codingnya seperti apa. Ini data-dataset yang perlu dipahami ya. Termasuk datasetnya LDR. LDR itu ada yang pakai modul, ada yang nggak pakai, hanya LDR saja. Walaupun secara prinsip penggunaannya nanti sama. Ini penting pertama memahami dataset karena di sana juga ada informasi karakteristik dan kaki-kaki ya. Karena kaki-kaki nanti akan kita hubungkan ke dalam mana sih yang dihubungkan ke ground, mana sih yang dihubungkan ke VCC, mana sih yang dihubungkan ke inputnya Arduino, dalam hal ini berarti outputnya sensor dan sebagainya. Oke teman-teman, kemudian ini bagaimana menjalankan Arduino pada LabVIEW. Untuk menjalankan Arduino pada LabVIEW ada beberapa tahapan ya. Kemarin sudah saya share di grupnya peserta itu. Berarti pastikan miliki LabVIEW, kemudian install Visa Driver ya, kemudian vPackage Manager, kemudian install link. Nah, nanti silakan di LabVIEW sendiri punya forum di Indonesia. Jadi mungkin bisa ngikutin forum-forumnya tersebut untuk mengupgrade ya. Nanti kita bisa juga diskusi lebih lanjut biar saya di kampus punya teman ya, karena selama ini mungkin yang gunakan ini sendirian LabVIEW sehingga nggak punya teman diskusi karena temennya pakainya Python, temennya pakainya bahasa C, nah gitu. Sehingga kalau teman-teman tertarik nanti kita bisa diskusi dan belajar bareng sehingga kita bisa mengembangkan pemrograman LabVIEW dan Arduino mungkin bisa dikombin dengan bahasa yang lain di Universitas Duta Bangsa gitu ya teman-teman ya. Ini tahapannya ya, kemarin sudah saya share mungkin bisa juga install. Nah ini secara umum kita nanti gabungkannya ya. Ada sensor, misalkan sensor suhunya, atau ini sensor cahayanya. Dan ada Arduino. Nah, Arduino ini terhubung dengan komputer. Nah, komputer atau LabVIEW dalam hal ini misalkan LabVIEW-nya, ya LabVIEW-nya ini bisa digunakan sebagai interface, nah kayak gitu. Interface. Nah, selama ini kan teman-teman kalau menggunakan pemrograman yang pakai Arduino IDE ya, bahasa pemrogramannya, biasanya interface-nya adalah LCD atau inputan data di Arduino-nya, di Arduino IDE-nya itu. Nah, tapi kalau kita pakai LabVIEW, kita sudah bisa menampilkan data. Selain menampilkan data sebenarnya, nggak hanya nampilin, kita bisa ngontrol juga. Oh, ini ngontrol lampu ya, sorry. Jadi ini ada suhu, sensor suhu, sensor ya. Sensor suhu, kemudian ini lampu. Nah, misalkan, oh berarti kondisi suhu ini akan mempengaruhi nyala dan hidupnya lampu. Nah, melalui pemrograman. Ini bisa tampil suhunya berapa dan lain sebagainya. Bisa dari input proses output, termasuk di LabVIEW juga hanya bisa kontrol aja ya. Record data saja bisa. Record data sampai ngontrol bisa, ngontrol saja bisa. Misalkan mau menyalakan dan mematikan lampu lewat program LabVIEW ya bisa. Dari desktop gitu loh ya. Dari desktop kita ngontrol lampu itu nyala atau mati itu juga bisa. Nah ini yang akan kita gunakan
kita nanti pengukuran intensitas cahaya sama suhu, saya kira yang mudah dan murah ya. Dan pemanfaatannya banyak. Nah, kayak gitu. Kalau LM35 sama sensor ini kan harganya kan nggak nyampe 5.000 untuk harga sensor. Ini cara hubungkannya. Pertama, jangan lupa tampilan tadi ya. Di awal tadi sudah ada kayak gini. Kaki 3 kayak gini. Nah, ini perlu diperhatikan mana yang ground, kayak gitu ya. Mana yang ground, GND. Nanti dihubungkan ke ground. Nah, ini di dalam apa? Di dalam Arduino ini kan ada ground-groundnya. Nah, hubungkan aja ke ground. Di sini kemudian ada VCC. Nah, ya hubungkan dengan VCC. Ya, dalam hal ini kabel merah ini berarti VCC atau positif 5 volt ya kurang lebih. Yang hitam ini ground. Jadi yang ground dihubungkan dengan ground, yang VCC dihubungkan VCC. Tapi jangan lupa, jangan kebalik ya. Kebalik gimana? Mukanya itu berarti, karena LM itu kan kecil, ada yang bulat, setengahnya kayak gini. Nah, ada yang datar kayak gini. Nah, muka itu yang datar ini kan bisa dilihat. Nah, tandanya. Yang tengah ini berarti ke Vout-nya. Nah, Vout ini akan kita hubungkan di kaki inputnya Arduino. Nah, kaki berapa ini? A0, A1, A2. Nah, kaki A0, A1, A2 ini juga penting sebagai nanti dalam coding ya. Meletakkannya nggak boleh sembarang gitu. Karena kalau codingnya yang di coding A0 berarti nanti inisiasinya A0 semua. Karena kalau jadi A1 kan jadi salah. Nggak baca gitu. Berarti yang dibaca adalah A0. Nah, demikian juga pada sensor. Untuk sensor LDR ini LDR yang pakai modul ya. Nah, ada RTL yang nggak pakai modul. Nah, teman-teman bisa yang nggak pakai modul ya bisa digunakan ya dengan menambahkan resistor. Nah, kayak gitu ada rangkaiannya. Teman-teman bisa searching di GitHub atau yang lainnya. Nah, termasuk ini rangkaian LDR dengan cara yang sama. Bisa dilihat datasheet-nya, kemudian ini VCC dihubungkan dengan 5 volt, ground dihubungkan dengan ground, A0 juga dihubungkan dengan A0. Ini karena beda dalam penggambarannya, ini beda Arduino ya. Arduino ada 2. Tapi kalau Arduino hanya 1, kalau 1 sudah A0, ini kan A0. Berarti yang 1 ini jangan A0. Jadi kalau 1 sudah A0, satunya ya A1, A2, A3 dan seterusnya. Sehingga Pak, ya sebenarnya Arduino juga punya keterbatasan apa ya? Pin ya. Sehingga dia hanya mampu menampung berapa pin input, berapa pin output. Nah, kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa dikerjakan juga kayak gitu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk karakteristik dari sensor suhu yang akan kita gunakan. Dalam LM35 itu tegangan akan naik 10 mV per derajat Celcius, sehingga suhu inputnya, suhu dalam dikonversi ke Celcius ya, karena kan bisa dikonversi ke Reaumur, Fahrenheit dan lain sebagainya. Outputnya sensor itu berapa dikalikan dengan 100. Nah, kayak gitu. Maka akan jadi suhu kayak gitu ya. Karena kalau inputnya sensor itu langsung ditampilkan, inputnya sensor langsung ditampilkan di Arduino, nanti ya hanya 0 sampai 5 volt sesuai karakteristiknya. Nah, gitu. Atau ini nggak nyampe 0, ya 0 ya, 0 sampai sekian volt. Nah, kayak gitu. Maka perlu dipakai formula atau pakai rumus biar yang ditampilkan sebagai informasi itu adalah suhunya, gitu ya. Nah, ini kalau intensitas cahaya tadi, ini kalau pakai modul, nanti bisa dilihat detailnya ya secara umum. Nah, ini kalau pakai nggak modul, jadi ada LDR, kita tambahkan ini biasanya, tambahkan resistor, kemudian input yang masuk ke Arduino itu diambil dari sini. Nah, ini untuk analog, untuk A0, A1, dan seterusnya tadi. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Untuk rumusnya, ya kita ambil saja ya dari referensi. Nanti teman-teman juga boleh melihat dari referensi. Akhirnya dapat loop konversi dari keluaran sensor tadi untuk menjadi loop, itu rumusnya adalah loop 250 dibagi dengan V0
dikurangi 50. Nah, kayak gitu. Itu adalah rumusnya. Oke teman-teman, ketika kita tadi sudah paham tentang bagaimana formula mengkonversi dari jadi intensitas cahaya dan menjadi suhu, maka langkah kita kemudian adalah memprogram gitu ya, memprogram dalam LabVIEW di blok diagramnya. Ada beberapa hal bagian ya, nanti bisa kita tampilkan step-step, mungkin ini saya jelaskan dulu saja. Pertama kita harus milih port ya, portnya karena apa? Serial portnya itu nanti bisa beda-beda ketika dari USB dihubungkan kepada Arduino itu ada port-port tertentu sebagai komunikasi ya, komunikasi dari LabVIEW ke Arduino-nya. Nah, nanti milih port serial yang beberapa kayak gitu. Setiap device mungkin akan berbeda penomoran portnya. Nah, setelah itu masuk karena kita itu pakai looping ya, biar mereka terus data dari Arduino, maka ini adalah yang kotak ini adalah pemrograman untuk looping. Looping ini akan berhenti sampai kapan? Sampai di stop buttonnya. Dia ada tombol stop button. Kalau kalian belajar pemrograman mungkin looping itu juga bisa berhenti sampai kondisi sampai kondisi tertentu yang diprogramkan. Jadi kondisi ini bisa di stop atau mungkin pakai cara lain juga bisa. Misalkan kondisi tertentu seperti apa yang diinginkan. Nah, tapi kalau pakai ini biasanya pakai stop aja. Nah, kemudian ini berarti membaca analog read, berarti membaca tadi input analog. Ini A0 itu berarti kaki ke A0 tadi di Arduino ya. Nah, kemudian kebetulan ini adalah sensor LDR-nya. Nah, tadi sudah yang kita gunakan rumusnya adalah 250, ini tanda kurang ya, dibagi dengan inputnya. Jadi ini adalah input ya. Input, nah, jadi 250 dikurangi input dari resistor, hasilnya dikurangi 50. Nah, maka itu akan menjadi loop. Ini sebenarnya hanya pakai dua sensor cahaya, dua sensor suhu yang nanti biar kita variasikan seperti itu, biar bisa diolah Pak Arif nanti di sistem cerdasnya. Nah, teman-teman sebenarnya boleh memodifikasi yang lain. Jadi untuk kemudian sensor suhunya ini pakai kaki nomor 2, A2 berarti. Rumusnya tadi inputnya kali 100 sama dengan suhu. Nah, maka kita tinggal tadi input dikalikan 100 nanti sudah muncul suhu. Nah, ini terhubung ke sini, semua garis ini terhubung ke sini, ke sini. Ini untuk pertama kita simpan di dalam read to measure file ini untuk kita simpan ke dalam Excel. Nah, kayak gitu. Untuk yang sana sama. Sebenarnya hanya itu saja sih program utamanya. Kemudian akhirnya diakhiri. Selain diakhiri, di sini nanti misalkan teman-teman mau bikin program ketika kondisi ini memenuhi kondisi tertentu, nilai ini memenuhi kondisi tertentu akan mengkontrol nyala lampu. Nah, maka berarti di sini nanti ada analog write, misalkan gitu. Analog write. Berarti ini menuliskan perintah ke dalam Arduino kaki nomor berapa. Misalkan untuk nyalakan LED atau matikan LED. Nah, tapi kalau di sini programnya hanya sampai membaca. Jadi ini bisa dikembangkan ke sana. Itu ya teman-teman ya. Nah ini untuk tampilan from panelnya tadi. Program yang kita bikin tadi bisa tampil di dalam pemrograman seperti ini. Ada stop button, milih port tadi, kemudian nilai suhu-suhunya tadi ditampilkan di sini. Karena tadi ada 4, maka juga akan tampil 4 kayak gini. Ini tampilannya ya. Nah sebenarnya tampilannya nggak harus kayak gini aja. Ini kan hanya tampilan untuk nilai numeriknya. Bisa dibentuk grafik, bisa dibentuk macam-macam. Di LabVIEW bisa menampilkan seperti itu. Nah, kemudian logo duta bangsa, tulisan dan lain sebagainya itu ornamen aja. Kemudian workshopnya juga ornamen biar ya
enak lah sedikit dilihatnya ya. Oke, kemudian tadi udah ya berarti programnya, kemudian ini tampilannya. Nah, kemudian bagaimana kita mengupload ketika kita sudah program, kemudian kita sudah lihat tampilannya, kita kemudian milih bagaimana mengupload ke Arduino. Maka untuk mengupload ke Arduino kita pilih tool, nanti ya, pilih tool, kemudian tool itu pilih Maker Hub. Pastikan ini semua sudah terinstall sesuai yang atas tadi ya. Yang atas tadi Maker Hub, kemudian pilih link firmware wizard. Nah, nanti akan kita pilih jenis Arduino-nya, kemudian next. Jadi ya hanya seperti ini programnya, kemudian kita upload ke Arduino. Otomatis sudah jalan kalau nggak ada error. Kalau ada error nanti di sini akan muncul tanda panah yang ada di sini, ini akan muncul kayak retak-retak gitu ya. Berarti ada wire yang belum terhubung gitu. Atau ada program yang error. Seperti itu ya, setelah seperti itu di running ya. Nah, runningnya milih port dulu, misalkan ini COM9 portnya. Kemudian runningnya bisa klik ini port 9 ya. Jadi kita pilih dulu portnya. Port berapa Arduino kita. Kan bisa jadi komputer kita itu terhubung ke 3 Arduino gitu kan portnya beda-beda. Nah, perintah kita itu mau membaca dari port yang beberapa. Nah, kemudian dari situ kita klik yang ini, run. Ini tombol run sebenarnya. Kemudian kalau sudah running akan tambah kayak gini, kayak panah jalan kayak gini. Nah, nanti akan muncul apa? Datanya tadi. Nah, datanya suhunya 31, 32, kemudian intensitas cahayanya 139 dan yang 188. Karena letaknya agak satu tegak, satu enggak tegak, mungkin selisihnya agak banyak yang intensitas cahaya. Nah, kayak gitu kemudian ini kalau mau ditambah misalkan grafik gitu ya, biar kelihatan lebih menarik misalkan, atau ornamen lain, boleh yang itu memvisualisasikan datanya. Kalau melihat data kelihatannya angka kok kelihatannya kurang serk, mungkin kalau tampilannya grafik akan lebih enak gitu ya. Nah, kemudian nyimpan data tadi ya. Jadi nyimpan datanya di sini tadi, nanti diatur ya. Nyimpan data dalam bentuk Excel di D3 kegiatan workshop. Nanti di file itu akan tersimpan datanya. Tadi kan ada pengaturan untuk nyimpan file. Nah, settingnya di sini. Di mana file itu akan disimpan dalam bentuk tag atau dalam bentuk Excel, nah kayak gitu. Dan pengaturan-pengaturan lain ada di sini. Jadi tag-nya bisa langsung tersimpan. Jadi teman-teman nggak perlu nyatet satu-satu ya. Kayak gitu. Jadi kan memang program itu kita gunakan untuk menggenerate data atau mencari data. Kemudian nggak bisa ya. Bentar. Lemot ternyata. Nih, sudah. Ini data tampilan datanya tadi ketika di running akan tampil kayak gini. Time suhu 1, time 1, intensitas 1, time 2, dan lain sebagainya. Sebanyak channel. Kita tadi kan 4 sensor, berarti akan ada 4 data kayak gitu. Nah, kurang lebih data sheet yang di-share ke teman-teman ya kayak gini ya. Ini data setnya. Ini bukan. Ya ini yang di-share ke teman-teman ya kemarin sebelum workshop. Kita nyoba dulu datanya, kemudian data ini sudah di-share ke teman-teman, nanti bisa digunakan. Oke, Pak. Itu saya kira terkait paparannya, proses alurnya, masih ada waktu, Mbak? Masih ada waktu? 1:15, oke. Ini tak ganti untuk mendemokannya. Oke, teman-teman itu silakan kalau sambil diskusi saya bisa mendemokan untuk live view-nya ya. Bisa dalam menjalankan open source. Pak, pembacanya. Kalau live view sebenarnya nggak open source. Function package. Function package.
Judge. Function judge. Tidak menjalankan. Ini sudah tampil ya. Ini adalah tampilan untuk prompt panelnya. Kemudian ini nggak bisa tampil ini ya. Yang blok diagramnya nggak bisa tampil ya. Nah, misalkan kita mau bikin program tambah-tambahan aja lah yang sederhana ya. Jadi teman-teman tadi kalau mau ini berarti numeric control begitu, kemudian juga klik aja di klik kanan ya. Klik kanan nanti akan muncul numerik, berarti kasih numeric control gitu, kemudian kasih numerik indikator, nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini misalkan input A, ini input B, ini jadi hasil kayak gitu ya. Bukan sederhananya sebelum ke Arduino. Contohnya kemudian ini sebenarnya harus menampilkan Ctrl E ya untuk menampilkan ini, untuk menampilkan blok diagramnya. Tak ganti stop sharing, ganti blok diagram. Nah, sudah tampilan seperti itu. Kemudian agak ribetnya kayak gini kalau workshopnya ini. Nah, ini blok diagramnya. Jadi kayak gini. Karena ada dua blok diagram sama control panel itu dua ini yang beda ya, sehingga digantian enggak sekalian nanti. Nah, blok diagram yang kayak gini kan jadi AB tadi sudah muncul. Nah, kita tinggal mau bikin misalkan programnya adalah program tambahan atau kali-kalian. Nah, maka kita tinggal kali ini, kita input kayak gini, kita hubungkan ke input A, input B, kemudian hasilnya kita hubungkan. Nah, berarti kalau sudah seperti ini sudah sudah bisa kita run ini sudah bisa. Tapi kalau ini kita run ya hanya sekali aja ya, karena kan ini nggak ada program loopingnya, jadi ya di run selesai. Tapi kalau mau program looping, kalian teman-teman klik yang tanda ini, tanda panahnya 2 ini ya. Ini berarti apa? Program untuk loopingnya terus. Tapi kalau looping terus kan di sini nggak kelihatan hasilnya. Harus lihat di prompt panelnya tadi. Nah, kita pindah ke prompt panel dulu ya. Agak ribet ya. Apalah. Nah, kita ke prompt panel. Nah, ini kemudian kita share lagi ulang. Nah, sudah di program seperti itu. Di prompt panel sudah kelihatan. Biar kita, nah ini sudah kayak gini. Tidak kelihatan ya, belum kelihatan ya. Sudah. Nah, sabar ya. Sudah kelihatan seperti ini. Nah, kita running aja. Kita running, run continuous. Biar apa? Ya, seolah-olah itu looping terus-menerus ya. Gitu. Karena kali looping nanti nggak kelihatan aja. Kita run seperti ini ya, kita tinggal masukkan inputnya ini misalkan 10 kali 2. Nah, hasilnya 20. Kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Hasilnya 20. Nah, terus kalau mau dirubah ini ya, apa? 22 kayak gini. Berat ternyata running sama running ya. Ini di running dinaik-naikkan aja atau dikurangkan nanti juga sudah berubah. Nah, gitu ya teman-teman. Ini misalkan A17, B2 hasilnya 34. Tapi di layar belum kelihatan. Masih 2 sama 10. Sudah kelihatan belum? Belum ya. Ya, nanti tak singkatkan aja ini. Ini terus langsung ke pemrograman yang tadi ya. Nah, ini sudah tampil ya. 2, 7, 14. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kalau hanya yang numerik ya pakai grafik dan lain sebagainya juga banyak. Nanti teman-teman silahkan explore
panel-panelnya di situ, tutorial di internet juga banyak. Ya semoga ini hanya bagian dari trigger untuk teman-teman untuk bisa mengembangkan pemrograman menggunakan WebView yang lebih mudah. Nah gitu. Oke teman-teman, ini tak stop ya. Oke, pemrograman tadi yang live yang untuk saya tampilkan dulu programnya. Cancel, sebentar. Ini perlu dibuka dulu yang Oke, saya buka programnya yang ini teman-teman, untuk program tadi yang kita gunakan untuk mendapatkan data dari sensor. Dalam presentasi tadi mungkin belum ada ini ya, belum ada waveform chart ini ya. Nah, sekarang bisa ditambahkan atau dimodifikasi. Nah, kalau seperti ini cara programnya sebenarnya juga teman-teman bisa ini struktur looping while loop, nah, itu ya. While loop ini. Nah, ini program while loop-nya. Kemudian while loop ini dikasih kontrol untuk hentikan, itu ya. Kontrol create control, berarti ini untuk stop buttonnya ya. Kasih stop button, geser aja biar gimana sih cara programnya kayak gitu. Program dari Arduino. Nah, kemudian ketika sudah install link, teman-teman bisa menggunakan link ya. Di sini pakai marker hub, link, kelihatan nggak? Nah, install link yang kayak tadi ya. Kemudian pilih open. Nah, nanti diletakkan di sini. Yang selain open juga marker hub, link, kemudian close di sini ya. Ini untuk sampling aja contoh. Nah, setelah itu kemudian kita bisa milih ini link untuk inputnya. Input kita contohkan saja untuk satu sensor, berarti link sensor, bukan sensor ya, peripheral berarti. Peripheral, analog, karena kita mau baca maka kita pilih analog read ya. Nah, analog read. Nah, dan analog read ini kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan. Silakan nanti teman-teman bisa perhatikan ya, karena ini jadi. Setelah itu pilih tadi kakinya, berarti di analog channel kayak gitu ya. Untuk analog channel, di analog channel itu teman-teman bisa milih kaki nomor berapa. Nah, kaki nomor 1 berarti di sini bisa klik kanan create kaki nomor berapa. Create konstan aja, berarti konstan kaki nomor 0. Oke. Kemudian ketika ini nggak diprogram ya, nggak diprogram, berarti ya tinggal kontrol aja indikator. Berarti inputan dari sensor ini nanti hanya ditampilkan dalam bentuk tegangan, jadi nggak diolah. Kalau nggak diolah berarti ya hanya input sesuai dari apa? Dari sensornya itu seperti apa, nah kayak gitu. Nah kemudian disimpan ya, disimpan dalam bentuk Excel boleh. Kalau memang memerlukan penyimpanan. Kalau diproses ke write untuk ngontrol tertentu juga berarti di sini setelah input ini baru di coding. Nah, jangan lupa di sini di serial port ini dikasih kontrol untuk milih apa port mana nanti yang digunakan. Nah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau program seperti itu dilanjut, nanti akan kayak gini.
programnya akan jadi seperti ini kurang lebih. Gitu. Dan untuk membaca program dari Arduino tadi. Nah, setelah program itu selesai, nanti pilih tool kayak tadi ya, Maker Hub, link, firmware, nah, nanti akan muncul apa? Pilihan untuk mengupload ke Arduino. Nah, gitu. Kita upload untuk ngupload programnya ke Arduino nanti muncul ini harus karena buka tab baru, nanti akan muncul kayak di presentasi kayak gitu tadi ya. Nah, karena ini muncul tab baru yang tampil di sini hanya programnya saja karena ini muncul tab baru dipresentasikan, tiap tab harus dipresentasikan. Oke, saya kira itu masih ada waktu, Mbak. 1 menit ya. Oke, di akhir saya tampilkan gimana kalau running programnya kita aja. Ini tak stop dulu. Stop. Oke, ini tak coba untuk programnya gimana sih kalau di running. Ini sudah tak hubungkan ke hardware. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke teman-teman, nanti kelihatannya kayak gini, tapi kita bisa nyalakan flashlight di sensornya. Pakai HP aja. Nah, ini adalah sensor LDR kita running ya. Di sini kita pilih portnya. Ini COM9 portnya kita pilih. Nah, kemudian kita running teman-teman. Karena kita sudah pakai program iterasi tadi, kita nggak perlu continuous ya. Cukup run aja. Karena programnya memang sudah looping. Dan kita run kayak gini. Ini hasil runningnya. Flashlight-nya bisa dinyalakan. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman di tempat saya. Nilainya. Nilai sensornya. Bukan flashlight aja dia dinyalakan biar kelihatan sensornya beda. Di sini. Nah ini ketika nggak ada kondisi ruangan, nanti ketika ada flashlight ini HP kan ada lampunya. Ini dibantu Mbak Kartika untuk tentunya kan kondisi lingkungan berubah ya. Nah ini ketika dikasih nyala lampu maka juga akan terjadi perubahan nilai pada LDR. Bisa didekatkan Mbak. Nah kayak gitu. Yang nilainya akan semakin lebih tinggi intensitasnya. Nah kayak gitu. Nah selain itu teman-teman juga perlu melihat kondisi ya. Kalau di sini kan kondisi suhunya sangat tinggi, berarti sebenarnya ini nggak normal ini datanya ini. Mungkin ada di bawah ke atas kayak gitu. Terus kenapa gitu sehingga masa suhunya sampai 95 derajat, 97 ini berarti data ini sebenarnya nggak normal. Maka teman-teman ketika baca data juga harus tahu ya, kira-kira datanya itu normal atau enggak sehingga bisa melakukan perbaikan. Nah, dari sini sudah kelihatan ya perubahan data yang terjadi nih gitu dengan adanya penambahan intensitas cahaya lampu yang diberikan akan menaikkan loop-nya gitu. Oke Mbak Kartika, terima kasih. Saya kira itu teman-teman untuk gambarannya. Semoga bisa memberikan gambaran, kemudian bisa teman-teman tertarik untuk mengembangkan. Ya, saya insya Allah siap untuk jadi teman diskusi ya untuk depan mengembangkan proyek menggunakan Review dan Arduino. Oke, ini saya stop, saya close ya. Kalau stop juga sudah berhenti seperti ini. Nah, kemudian kita bisa stop sharing ya. Oke, saya kira itu terima kasih untuk teman-teman. Saya kira itu saja Mbak Kartika yang bisa saya berikan. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Rudi Susanto atas paparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, pembicara kedua, Bapak Arif Wicaksono Septianto, Magister Komputer. Untuk tempat tanggal lahir di Genila, Papua. Beralamat di Duku Gronong, RT 02, RW 03, Kelurahan Sari, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status menikah. Untuk kontak, alamat emailnya yaitu arif.septianto@gmail.com dengan nomor telepon 0852 1308 1309. Untuk YouTube channelnya di Code Learn ID. Pendidikan, beliau menempuh pendidikan Magister Sistem Informasi dengan IPK 3,79 skala 4,00 di Universitas Diponegoro pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Di tahun 2010 sampai dengan 2014, Sistem Informasi dengan IPK 3,41 skala 4,00 di STIM Berita Bangsa Surakarta. Dan di tahun 2007 sampai dengan 2010, beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri Kebak Kramat, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di 2004 sampai dengan 2007, SMP Negeri 02 Jaten. Dan untuk SD, beliau teruskan. Di Negeri 02 Baru pada tahun 1998 sampai dengan 2004. Pengalaman kerja beliau di tahun 2013 yaitu kerja praktek di CV Sapta Indra Teknik sebagai programmer. Di tahun 2015 bekerja di PT Kusuma Mulia Karanganyar sebagai staf IT dan di tahun 2019 sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangsa Surakarta. Untuk pengalaman organisasi di tahun 2019 sampai dengan 2020 bergabung dalam tim IISRC, Undip menghasilkan jurnal internasional di Journal Kogan Engineering a Fuzzy World Best for Quad Computing for Solar Panel Disturbance Investigation Q2 Scopus, dan di tahun 2020 bergabung dalam School of AI Jakarta. Untuk publikasi di tahun 2018 dengan judul Jurnal International Accepted di The Third International Conference of Informatics and Computing ICIC 2018 IEEE Index Scopus. Kemampuan beliau memiliki skill data mining, PHP, sistem operasi, AI, dan Python. Langsung saja kita Mas Septianto. Silakan.